Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah sertai, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru, kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, menjadi kesempatan terindah, kesempatan terbaik bagi kami untuk menikmati segala kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami bisa taat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Yohanes 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah pernyataan-pernyataan yang begitu luar biasa, begitu ajaib, begitu hebat yang diterima oleh Rasul Paulus, ia mengalami suatu keadaan di mana fisiknya mengalami sakit, mengalami kondisi yang menyakitkan, yang disebut oleh Paulus sendiri sebagai duri dalam dagingnya. Ia bahkan sudah 3 kali berseru, berdoa, memohon kepada Allah mengenai penderitaan, sakit yang dialami, supaya oleh kekuatan kuasa Allah, penyakit itu bisa dipulihkan, penyakit itu disingkirkan, Paulus bisa mengalami kesembuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjawab Paulus dengan mengatakan bahwa kasih karunia-Nya sudah cukup. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Nya menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesaksian Paulus seolah menunjukkan bahwa kasih Allah tidak juga melepaskan manusia dari pergumulan, dari masalah, dari penderitaan, dari sakit penyakit yang dialami dalam hidupnya. Padahal, bukankah Allah telah menyatakan kasih-Nya secara sempurna melalui pengorbanan Yesus? Yesus telah menyerahkan diri-Nya sebagai kurban pendamaian guna menghapus dosa setiap orang di dunia ini yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jika demikian, di manakah letak kesempurnaan kasih Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempurnaan kasih Allah memang tidak membebaskan kita dari segala macam persoalan, dari segala macam beban dan pergumulan kehidupan, dari berbagai penderitaan yang kita alami. Sebab kasih Allah kepada kita tidak dapat disempurnakan tanpa pengalaman kita akan firman-Nya dalam realita kehidupan dan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah hanya dapat mencapai tujuan ketika kita memberikan tanggapan, memberikan respon, memberikan reaksi dengan mengikuti, menuruti, mentaati ajaran-ajaran kebenaran firman-Nya. Bukan sekedar memiliki pengetahuan yang luas tentang Alkitab dan kekristenan,
Kesempurnaan akan terjadi ketika kita menghidupkan firman Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Dengan kata lain, kita harus hidup seperti Yesus telah hidup. Ketika pemahaman serta pengenalan tentang perintah-perintah Allah tertanam di dalam loh jiwa kita, dan itu dengan sepenuh hati kita lakukan, kita praktekkan dalam totalitas kehidupan kita, niscaya kehidupan kita di dunia ini akan menjadi seperti kehidupan yang dijalani oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah memang ketika kita ada dalam lembah-lembah kekelaman. Tidak mudah memang ketika kita ada dalam pergumulan-pergumulan yang kompleks. Tidak mudah memang ketika kita menghadapi masalah demi masalah yang terus datang bergulung-gulung dalam kehidupan kita, untuk berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik, untuk menyatakan bahwa kasih Allah itu sempurna. Tidak mudah memang ketika situasi dan kondisi terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Namun Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kasih Allah sempurna dalam semua situasi, dalam semua keadaan yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita rasakan dalam hidup ini. Karena itu tetaplah bergantung harap kepada Allah, tetaplah percaya kepada Allah bahwa Dia sanggup untuk membebaskan kita, sanggup untuk menolong kita, bahkan di saat lemah sekalipun, di saat kesulitan sekalipun, kasih-Nya, kuasa-Nya sempurna bagi kita yang percaya dan tetap mengasihi-Nya dalam keadaan apapun kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, tetaplah bertahan, tetaplah berjuang, tetaplah berdoa, tetaplah beribadah, tetaplah percaya, tetaplah membaca firman-Nya, tetaplah melakukan kebaikan-kebaikan, dan percayalah Allah pasti akan peduli. Allah pasti akan menyatakan kemuliaan-Nya di dalam semua yang kita lakukan dengan cinta kasih yang besar, dengan ketulusan yang murni, dengan motivasi yang bersih. Sehingga di dalam semuanya, endingnya, kita akan melihat bagaimana kebahagiaan itu dinyatakan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan dengan tetap setia kepadanya sampai kita bertemu muka dengan Dia, sampai kita mengalami dan menyaksikan pertolongan-Nya yang hebat atas kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.